Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak? Pagi Bu, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau masuk semua. Baik, hari ini kita di mata pelajaran Al-Quran Hadis akan mempelajari materi tentang menjaga kelestarian alam. Ya, ini materinya, menjaga kelestarian alam. Anak-anak, kemarin Ibu membaca berita tentang alam. Ada suatu kerusakan atau tanah longsor di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Apakah kalian ingin menanggapi berita yang Ibu sampaikan ini? Iya Bu. Ada yang ingin menanggapi? Ada Bu saya. Ya, silakan Putri. Ya, silakan Putri tanggapi. Apa penyebab dari tanah longsor? Tanah longsor disebabkan adanya penggundulan hutan akibat ulah manusia. Ya, bagus sekali ya. Bentar Putri. Apakah ada yang ingin memberikan solusi dari penggundulan hutan? Saya Bu, Ya, silahkan Rizka. kita tidak boleh menebang hutan secara terus-menerus karena menyebabkan longsor. Ya, bagus sekali ya jawabannya dari Rizka. Nah, jadi dari solusi dan tanggapan dari Rizka dan Putri, benar, kita sebagai manusia tidak boleh melakukan penebangan secara terus-menerus. Kenapa? Karena hutan yang ditebang secara menerus akan menyebabkan suatu longsor di sebuah daerah. Karena jika curah hujan tinggi di daerah tersebut, maka akan mengakibatkan longsor. Karena manusia selalu merusak alam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga alam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 204 sampai 206 yang menjelaskan tentang menjaga kelestarian alam. Baik, kita akan membacakan ayatnya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwal ladzi yaqulu wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhazatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Baik, ada yang ingin membaca? Ya, silakan Putri. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenarannya diisi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat tinggal dan seburuk-buruknya. Bagus sekali ya Putri membacakan ayatnya. Nah, arti kosakatanya yang pertama yujibuka. Yujibuka itu artinya adalah menarik hatimu ya. Nah, dan yang kedua
yuhlika. Yuhlika ini artinya menghancurkan ya, atau merusak. Terus wayushhidu artinya dia bersaksi. Selanjutnya al-harsa, tanaman ya. Dan yang selanjutnya adalah aladdu hisomi, musuh yang keras. Ada an-nasla artinya keturunan, tawalla berpaling, izzatu kesombongan. Dan kalian bisa baca di sini ya di kosakatanya. Nah, baik. Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama Putri dan kelompok kedua Rizka. Ini ya Putri, ini Rizka. Silahkan kalian paparkan kembali tugas-tugas yang ada di kertas tersebut. Ada yang ingin menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 204 sampai 206? Ya, silakan Putri. Penjelasan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang munafik yang umumnya yang mulutnya mengeluarkan kata-kata manis tetapi di dalam hatinya memendam permusuhannya sangat dengan Nabi dan umat Islam pada umumnya. Kalau bertemu dengan orang-orang Islam menunjukkan keislaman yang luar biasa meskipun hatinya menyimpan kekafiran dan permusuhan. Tetapi ketika kembali kepada kelompoknya, mereka merencanakan tipu daya terhadap Nabi dan umat Islam. Rencana jahat yang disebutkan di dalam surat ini adalah membinasakan ladang-ladang pertanian yang menjadi sumber menghidupan dan kehidupan mereka serta menghentikan munculnya generasi Muslim dengan rencana pembunuhan dan peperangan. Ketika orang-orang munafik diberi nasihat untuk kembali ke jalan yang benar, tidak membuat kerusakan yang diajak bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa dengan kesombongan menolak ajakan baik ini. Ya, bagus sekali ya Putri membacakan isi kandungannya. Selanjutnya adalah ada yang ingin membacakan arti dari hadis tentang lingkungan hidup? Ya, silakan Rizka. Artinya dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian memakan darinya burung atau manusia atau binatang, maka baginya pahala sodako dari apa yang telah dimakan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bagus sekali ya Rizka membacakan hadisnya. Selanjutnya Ibu akan membacakan penjelasan dari hadis ini. Lanjut ya. Udahlah. Imam Muslim ini menulis hadis di dalam babnya yaitu keutamaan menanam pohon dan tumbuhan. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa profesi sebagai petani lebih mulia dibanding dengan profesi yang lain, karena petani memberikan manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan bagi mereka. Tumbuh-tumbuhan pada umumnya mempunyai peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh tumbuhan, dan keberadaan hutan ini sebagai paru-paru dunia perlu dijaga kelestariannya. Nah, baik. Ya, silakan Putri paparkan tugas Mulai membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, dan manusia juga harus menjaga kelestarian alam supaya tidak terkena banjir terus-menerus. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Putri. Kita sebagai manusia tidak boleh membawa sampah sembarangan ke sungai, karena membawa sampah sembarangan ke sungai dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah di muka bumi atau
kita harus menjaga alam kita dengan baik. Silakan Rizka berikan penjelasan dari gambar yang di kelompoknya. Kita harus menanam pohon agar tidak terjadinya longsor. Ya, bagus sekali ya jawabannya Rizka. Kita harus menanam pohon agar tidak menyebabkan longsor, karena menjaga ekosistem alam itu memang sudah tugas dan kewajiban dari manusia, karena manusia harus menjaga alamnya agar alam pun memberikan kebaikan kepada manusia. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di bumi ini. Kenapa? Karena jika manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka akan terjadilah bencana alam yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Contohnya tanah longsor, banjir, ya, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua adalah fasad. Fasad ini artinya kerusakan. Dalam pengertian yang lebih luas, fasad ini mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani. Fasad di dalam agama dengan melakukan ini, manusia tidak boleh melanggar hukum dan tidak boleh berbuat maksiat. Nah, di sini juga tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk ilegal. Misalnya penebangan liar, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan, dan itu semua dapat merugikan umat manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan penebangan liar. Dan yang selanjutnya adalah tindakan merusak alam ini dapat membuat ekosistem alam terganggu. Dan ciri utama dari orang munafik adalah suka membuat kerusakan. Mereka bersikap seperti baik-baik saja, mengikuti hal-hal yang mungkin tidak merusak alam, tetapi di belakang mereka merusak alam. Nah, di sini juga mengakibatkan kerugian bagi orang banyak dan makhluk hidup yang lain. Sekian materi hari ini. Ibu harap materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, ya. Oleh karena itu kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.